Assalamualaikum. Tadi ada yang nanya ya, apakah kopi itu mengganggu fasting atau enggak? Nah, ini beberapa kali enggak saya jawab ya. Soalnya pertamanya saya ini bukan peminum kopi, jadi pengalaman saya terkait itu juga minim. Keduanya ya, saya ini belum nemu informasi yang sahih dan otoritatif gitu ya terkait hal ini, kecuali sekilas-sekilas saja. Tapi kemarin ada yang nanya lagi tuh. Kebetulan pas nggak lama setelah itu, saya dengar sharing dari beberapa pakar yang terkait. Yuklah, kita ringkaskan. Pertama, ini catatan disclaimer dulu. Karena saya nggak suka minum kopi, amat bisa jadi yang saya sampaikan ini agak bias-bias dikit, nggak 100% objektif. Keduanya, harap maklum dan mohon maaf lahir batin buat para penggemar kopi nih, khususnya yang kelas berat. Nanti kan obrolan ini jadi terasa menyakitkan hati. Kopi itu ada manfaatnya, bla bla bla, itu di luar sana banyak yang bahas ya, kita tidak mau menyanggahnya. Dokter aja juga yang peminum dan penggemar kopi itu banyak. Guru-guru kesehatan kelas dunia aja juga banyak tuh yang penggemar kopi, bahkan penggemar berat. Ada juga sih guru kesehatan yang sukanya itu malah nonton ketoprak umur sama dagelan simulat sama jogetan dangdut. Tapi itu beda cerita lagi. Alah, nggak ada hubungan gue disebutin. Nah, soal ketoprak umur sama dagelan simulat itu kalau yang pada tahu bukan milenial kekinian sih pastinya. Sampai mana ini tadi? Lingkup bahasan kita ini bukan terkait kopinya secara komprehensif, tapi spesifik dalam kaitannya pengaruhnya dengan fasting, baik yang intermittent fasting maupun yang extended prolonged fasting. Sebelumnya teka-teki kecil dulu nih ya. Menurut rekan kalian, kopi itu mengganggu fasting atau enggak? Nah, silahkan jawab dalam hati. Ya? Jawab dalam hati. Yuk, sekarang kita lihat realitanya. Beda ya sama teh. Kalau teh, dia itu kan sekedar dedaunan tuh. Proses dikeringin gitu dan seterusnya. Sedangkan kopi ini dia bebijian kan ya. Oke, emang sih bebijiannya kopi ini nggak kalian kermus begitu kayak makan kacang mede atau kacang atom. Tapi saat dicampur dengan air, itu bubuk kopinya nggak dilepai juga kan ya. Dia ikut ditelan sekalian, justru enaknya yang di bagian situ kali ya. Nah, kalau kekacangan lain itu semuanya mengandung protein, karbo atau serat kayak gitu, apa mungkin bebijian kopi ini totally zero kalori, tanpa protein, tanpa karbo? Emangnya biji kopi ini bebijian ajaib? Kan enggak. Jadi, mestinya dia itu ada kandungan kalorinya juga, dan amat kecil kemungkinannya zero kalori. Lah, tapi ini kalau yang ngomong baru seorang amatiran kayak saya, banyak yang nggak percaya kali ya. Cari punya cari, ternyata ada tuh yang sependapat dengan ini, bahkan menyodorkan bukti-bukti yang sulit disangkal. Pertamanya yuk kita cek sharingnya Dr. Ken Berry. Dia tunjukin tuh, kopi kemasan dengan merek terkenal nih, kayak gini. Izin ini mereknya nggak usah terlalu diperhatiin ya, ini sekedar contoh. Di situ udah ditulis unsweetened, tanpa gula gitu ya. Ya jelas lah ya. Kalau pakai gula tuh ya nggak usah ngomong lah. Apalagi pakai susu gitu, kopi susu atau pakai krim, itu minumnya gelas gede pula, 3 gelas sekaligus. Amit-amit Jepang bayi sih kalau itu nggak sekedar mendisrupsi fasting, tapi beneran gelasnya nyaris pesta meriah. Sekali lagi ya, ini kopinya kalau pakai gula dan atau pakai susu dan atau pakai krim, maka fasting kita ya udah selesai. Sepakat sih kalau ini semua pakar. Cuma yang sekarang ini gimana kalau kopinya itu polosan, murni beneran cuma dari biji kopi tok, plus mungkin ada kadar airnya dikit. Nah, karena minuman kemasan di mana-mana itu wajib pakai label kan ya. Langsung aja tuh sama Dr. Ken Berry ditunjukin labelnya. Kurang lebih kayak gini ternyata nih bunyi labelnya. Surprise. Beberapa orang mungkin ini agak menyakitkan hati, tapi inilah faktanya. Beneran, ini tuh bukan zero kalori. Per servingnya ternyata apa? Mengandung 15 kalori. Dan ada proteinnya juga, 1 gram gitu estimasinya. Karbonya bahkan 3 kali lipatnya protein, 3 gram. Ini udah tentu lah ya. Mungkin rasanya sebagai beberapa orang, tapi gimana lagi ya, namanya bebijian kekacangan. Ya biji kopi itu nggak beda lah sama bebijian jenis lain. Oke lah, angka-angkanya ini jangan terlalu jadi patokan. Ini sekedar satu contoh kasus. Kopi kemasan jenis lain ya, yang lebih cemen, lebih enteng, bisa aja. Itu angka protein karbonnya lebih rendah. Tapi kalau yang jenis mantap, sebaliknya bisa aja lebih tinggi. Variatif nih ya, dari kopi ke kopi. Cuma yang jelas, semuanya aja itu bukan zero, bukan nol. Jadi, kalau ditanya apakah minum kopi tawar bisa bikin bocor fasting, entah itu intermittent fasting atau extended fasting, ya amat bisa dia itu bikin bocor. Nah, tapi apakah kalau gitu manfaatnya fasting jadi mentah hilang sama sekali? Kalau berdasarkan pembuktian oleh Dr. Walter Longo, bisa dibilang ini manfaatnya ada sih. Cuma jadinya nggak persis seperti fasting yang murni, mainkan jadi miripnya sama FMD. Fasting mimicking dietnya Dr. Longo, yang berdasar penelitian itu secara fisiologisnya nyaris persis sama fasting walaupun tidak persisnya 100%. Yaitu ini tentunya kalau minum kopinya tipis-tipis tuh ya.
Kalau dalam jumlah banyak sepuasnya itu ya udah selesai bubar. Jadi gini yang terjadi saat keasup kopi itu memang autofagi dan fastingnya kedisrupsi gitu. Tapi kalau disrupsinya cuma sejenak, status pesta tidak akan terus muncul, melainkan tak lama setelah di stop, tubuh akan nyambung status fasting lagi, nyambung ketosis lagi, terus autofaginya pun akan cenderung lebih kencang dan seterusnya. Seperti kalau orang yang fastingnya nggak kedisrupt. Tapi Dr. Mindy Pelz salah satu sharingnya pernah testimoni hasil amatan dia di komunitasnya. Fenomena yang seperti dibilang Profesor Longo itu ternyata terjadinya tidak pada semua orang. Mereka-mereka yang punya kecenderungan resistensi insulin atau gangguan metabolisme, atau mungkin yang kondisi gut microbiome-nya rada kepelintir, ternyata beneran fastingnya itu kepotong, dan terus bahkan terjadi spike insulin segala. Walaupun spike-nya tentu beda dengan kalau dia ngabisin bakpao 5 biji. Bahkan ya, sekedar minum air tawar aja, itu ada yang glukosa darahnya terus naik. Dan itu bukan sekedar kira-kiranya Dr. Mindy Pelz, melainkan berdasarkan pengukuran menggunakan Continuous Glucose Monitoring Device. Alhasil, kalau Dr. Mindy Pelz, dia itu lama-lama menyarankan bahwa fasting murni yang terbaik, itu ya dry fasting aja sekalian. Apalagi kalau buat yang kepelintir tadi. Di sisi lain, pakar-pakar seperti David Sinclair, Walter Longo, Jason Fung itu tetap kekeh sih bahwa minum kopi tawar di tengah-tengah fasting itu ya cincai lah, atau setidaknya cincai untuk yang seperti mereka yang secara umum kondisi kebugarannya itu prima. Sedangkan kalau untuk kalian sendiri gimana yang terbaik, ini silahkan aja nih ditimbang-timbang sendiri. Yang penting sekarang udah terjawab nih bahwa minum kopi di tengah-tengah fasting itu walaupun kalorinya bisa amat minim, kalau minumnya secukupnya aja, tapi enggak zero kalori. Kalau ada pendapat lain silahkan aja nih komen. Terima kasih.